seorang pria biasa, terjepit oleh utang dan tekanan hidup, memutuskan untuk naik ke Gunung Kemukus di malam Jumat Kliwon. Ia datang bersama seorang wanita yang bukan istrinya, berharap mendapat rezeki instan melalui ritual gaib. Uang benar-benar datang. Cepat. Drastis. Tapi begitu ia pulang, ia menyadari satu hal. Rezeki itu bukan hadiah. Itu adalah janji yang tak bisa dibatalkan. Bayangan wanita cantik mulai mengikutinya. Mimpi buruk tiap malam. Anaknya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Dan semakin ia mencoba melepaskan ikatan itu, semakin kuat pula cengkeramannya. Sebelum lanjut klik like, share dan tulis sholawat di kotak komentar agar kalian mendapat rahmat. Hai semua, perkenalkan, aku Rizky. Umurku 34 tahun. Aku dulu kerja di Pasar Emas Solo. Bukan orang besar atau kaya raya, tapi cukup alah buat hidup normal. Punya rumah kecil, motor bekas, istri yang baik, dan satu anak kecil. Hidupku biasa aja, tapi tenang. Aku nggak pernah percaya hal-hal gaib, hantu, pesugihan, atau semacamnya. Aku tipe orang yang percaya sama usaha sendiri. Kerja keras, jujur, pasti ada rejeki. Tapi ternyata, hidup nggak selalu sesuai rencana. Beberapa tahun lalu, bisnisku mulai anjlok. Emas batangan yang dulunya banyak dicari, perlahan digeser oleh investasi digital. Orang lebih milih beli emas lewat aplikasi daripada datang langsung ke toko. Omzetku turun drastis. Bulan pertama masih bisa bertahan. Bulan kedua, mulai telat bayar listrik. Bulan ketiga, sudah nggak ada uang buat stok barang. Sampai akhirnya, toko tutup. Utang menumpuk. Anak sakit-sakitan. Istri hamil lagi, tapi biaya lahiran belum ada. Aku coba pinjam sana-sini. Saudara, teman, tetangga. Tapi mereka juga punya masalah sendiri. Aku jual motor, HP, bahkan jam tangan kesayangan dari almarhum ayah. Tapi tetap saja, masih kurang. Aku sempat mikir nekat. Bahkan pernah kepikiran untuk ikut judi online, cuma untungnya waktu itu HP ku mati karena baterai habis, jadi niat itu menguap begitu saja. Tapi malam itu, aku duduk di depan rumah, melihat langit gelap. Istri di dalam sedang tidur, mungkin berusaha menyembunyikan tangisnya. Aku merasa gagal. Sebagai suami, sebagai ayah, sebagai kepala keluarga. Dan entah kenapa, aku buka laptop tua itu. Masuk Google. Ngetik sembarang kata kunci. Sampai akhirnya, aku nemuin artikel. Gunung Kemukus, ritual pesugihan instan. Aku ketawa kecil. Ini MAH hoax, pikirku. Tapi entah kenapa, aku klik link itu. Baca isi artikelnya. Isinya tentang Gunung Kemukus, ritual mistik, syaratnya, konon katanya bisa bikin cepat kaya. Ada foto-foto jalanan kecil di lereng gunung, makam tua, dan beberapa testimoni, meskipun aku yakin itu dibuat-buat. Aku tutup laptop. Tapi link itu masih tersimpan. Hari-hari berlalu, tapi situasi nggak membaik. Aku mulai sering mimpi buruk. Mimpi istri melahirkan di pinggir jalan karena nggak ada biaya RS. Mimpi anakku menangis karena lapar. Mimpi diriku sendirian di tengah hutan, tanpa arah. Lalu suatu sore, saat istri pergi ke pasar, aku buka lagi link itu. Dan kali ini, aku baca sampai selesai. Ada satu kalimat yang stuck di kepala. Kalau kamu benar-benar putus asa, datanglah ke Gunung Kemukus di malam Jumat Kliwon. Rezekimu bisa datang dari tempat tak terduga. Aku duduk lama di kursi. Merogoh saku, ambil rokok, tapi nggak jadi nyala. Aku mikir, apakah ini jawaban? Apakah ini hanya sugesti? Atau justru jalan keluar? Aku nggak tahu. Tapi satu hal yang pasti, aku sudah tidak punya pilihan lain. Besok, aku akan ceritakan bagaimana aku akhirnya membawa seorang wanita bukan istriku ke Gunung Kemukus. Bagaimana kami naik di malam gelap. Dan apa yang sebenarnya terjadi di bawah pohon beringin itu. Kalau kamu penasaran, tunggu episode berikutnya. Terima kasih udah mendengarkan. Hai lagi, ini aku Rizky, lanjutan ceritaku. Setelah seminggu berlalu sejak aku membuka artikel itu, aku masih belum bisa melupakannya. Kata-kata, Gunung Kemukus, terus terngiang.
Seperti ada sesuatu di dalam diriku yang mulai percaya, atau mungkin putus asa. Aku tahu, kalau cerita ini didengar orang normal, pasti mereka bilang aku gila. Tapi waktu itu, aku benar-benar tidak punya pilihan. Semua usaha sudah habis. Doa juga rasanya tidak cukup. Aku butuh jawaban, dan cepat. Sekitar 3 hari setelah itu, aku ketemu seorang teman kantor, namanya Dewi. Usianya sekitar 30 tahun, single, kerja di bagian keuangan. Kami sering ngobrol ringan, soal cuaca, harga emas, bahkan kadang soal mimpi-mimpi buruk. Dia orangnya tenang, tapi sangat perhatian. Aku merasa nyaman kalau bicara sama dia. Suatu sore, saat kami berdua istirahat di kantin, aku akhirnya buka suara. Dewi, kamu percaya nggak sih sama hal-hal mistik? Kayak pesugihan, ritual, gitu-gitu? Dia langsung menoleh, tatapan heran campur khawatir. Kenapa, Mas Rizky? Ada apa? Aku tarik napas panjang. Lalu aku cerita semua. Dari awal sampai akhir. Tentang toko yang bangkrut, utang yang menumpuk, anak sakit, istri hamil tapi biaya lahiran belum ada. Dan tentang artikel Gunung Kemukus itu. Aku pikir dia akan tertawa. Atau malah marah. Tapi Dewi diam saja. Matanya memandang keluar jendela, seperti sedang mengingat sesuatu. Lalu dia berkata, "Aku pernah dengar tentang tempat itu. Konon katanya, banyak orang yang datang karena putus asa. Banyak yang berhasil, tapi banyak juga yang gak bisa keluar begitu saja." Aku terkejut. "Kamu tahu tentang Gunung Kemukus?" "Iya," jawabnya pelan. "Ada saudaraku yang pernah ke sana. Katanya, rezeki memang datang deras. Tapi hidupnya jadi aneh setelah itu. Mimpi buruk, bayangan, sampai ada yang hilang kontak selama beberapa bulan." Aku termenung. Tapi meski begitu, hatiku tetap penasaran. "Kalau kamu percaya, mau nggak kamu temani aku ke sana?" tanyaku tanpa sadar. Dewi menatapku lama. Mungkin ia melihat betapa putus asanya aku waktu itu. Akhirnya, dia mengangguk. "Ya, saya temani. Tapi kita harus ikuti aturan yang benar. Kalau cuma main-main, nanti bisa bahaya." Setelah sepakat, kami mulai mencari informasi lebih lanjut. Kali ini bukan cuma dari artikel biasa, tapi forum-forum lama di internet. Ada satu thread di Kaskus yang cukup detail. Judulnya, "Pengalaman pribadi ke Gunung Kemukus, ini syarat risikonya." Isinya menjelaskan, ritual hanya bisa dilakukan di malam Jumat Kliwon. Harus datang berdua, bukan pasangan suami istri. Harus membawa sesaji, kembang setaman, minyak wangi, uang recehan. Setelah ritual selesai, tidak boleh menoleh ke belakang saat pulang. Dan konon, setelah itu akan ada tanda-tanda bahwa ikatan telah dibuat. Aku bacakan semuanya ke Dewi. Dia sempat ragu. Bahkan sempat ingin mundur. Tapi aku meyakinkannya. "Ini cuma sekali aja. Aku janji, kalau udah dapat hasil, kita tinggalin semua ini. Lagian, kalau kita niatnya baik, mungkin gak akan ada yang buruk." Dia akhirnya setuju. Hari H tiba. Malam Jumat Kliwon. Kami janjian bertemu jam 7 malam di depan Terminal Solo. Naik mobil sewaan menuju Sragen. Sampai parkiran bawah Gunung Kemukus sekitar jam 8. Udara dingin menusuk tulang. Langit gelap pekat, cuma ada lampu senter dari HP. Aku dan Dewi saling pandang. Deg-degan. Tapi kami tetap melangkah. Di atas, ternyata banyak juga orang. Ada yang ziarah biasa, ada yang kayak kami, sepasang laki perempuan yang gak saling keluarga. Dan tak lama kemudian, kami bertemu seorang pria tua berjubah putih. Dia menyambut kami dengan senyum ramah. Tapi matanya tajam. Seperti bisa melihat segalanya. Ia tanya maksud kedatangan kami. Kami jawab jujur. Ia mengangguk pelan. Lalu ia berkata, "Kalau kalian benar-benar yakin, ikuti semua langkah saya. Tidak boleh ragu. Tidak boleh takut. Karena begitu kalian masuk, kalian sudah tidak bisa keluar begitu saja." Aku dan Dewi saling pandang. Jantungku berdebar keras. Dan itulah detik-detik sebelum kami melakukan ritual yang akan mengubah hidup kami selamanya. Besok,
Aku akan ceritakan apa yang terjadi di bawah pohon beringin besar, di lokasi yang disebut sebagai pintu rezeki. Apa yang kami lakukan? Bagaimana rasanya? Dan hal aneh pertama yang mulai terjadi. Kalau kamu penasaran, tunggu episode berikutnya. Terima kasih udah mendengarkan. Hai lagi, ini aku Rizky. Lanjutan ceritaku. Setelah kami bertemu pria tua berjubah putih itu, segalanya mulai terasa berbeda. Udara seperti lebih dingin. Langkah kaki terasa berat. Bahkan lampu senter dari HP kadang mati sendiri, padahal baterainya masih banyak. Pria tua itu tidak menyebut namanya. Hanya berkata, "Ikuti saya. Jangan bicara. Jangan ragu." Aku dan Dewi saling pandang, lalu mengikutinya masuk ke dalam jalur kecil di antara pepohonan. Di sekeliling kami, bayangan-bayangan aneh bergerak. Entah angin, entah hanya hayalan. Kami sampai di sebuah lokasi, di bawah pohon beringin besar, dekat batu bertulis Arab. Di sekitarnya ada beberapa pasangan lain yang sudah lebih dulu tiba. Mereka duduk diam, memandangi tanah. Seperti sedang menunggu sesuatu. Pria tua itu memberi kami kembang setaman, minyak wangi, uang recehan untuk sesaji. Lalu ia berkata, "Kalian harus berdoa selama 15 menit. Niatkan rezeki yang kalian butuhkan. Jangan pakai doa agama tertentu. Cuma minta sama alam. Kalau sudah selesai, kalian akan dipanggil." Aku dan Dewi duduk berseberangan. Kami memejamkan mata. Awalnya biasa saja. Aku memohon agar keluargaku selamat. Agar istri bisa melahirkan dengan lancar. Agar anakku tidak kelaparan. Tapi semakin lama, rasanya aneh. Ada suara bisikan pelan di telingaku. Bukan bahasa Indonesia. Bukan bahasa apapun yang kukenal. Tapi entah kenapa, aku bisa merasakan maknanya. Kamu sudah datang. Sekarang kita lihat apakah kamu siap membayar harganya. Aku membuka mata. Dewi masih memejamkan mata, tapi wajahnya pucat. Ia gemetar. "Kamu dengar juga?" bisikku. Ia mengangguk pelan. Pria tua itu kembali. Ia menepuk tangan sekali, lalu semua orang mulai bergerak. Pasangan-pasangan lain mulai melakukannya, itu. Aku dan Dewi saling pandang. Deg-degan. Tapi kami sepakat. Sudah jauh-jauh datang. Uang sudah habis. Ini adalah satu-satunya harapan. Dan akhirnya kami lakukan. Aku nggak akan deskripsikan detailnya. Tapi yang pasti, itu bukan pengalaman normal. Ada yang melihat kami. Bukan hanya manusia. Bukan hanya pria tua itu. Tapi ada sesuatu di sekeliling kami, yang seperti ikut merasakan segalanya. Saat selesai, aku merasa sangat lelah. Seperti baru saja kehilangan energi. Dewi menangis pelan. Ia bilang, "Aku merasa bukan cuma kita berdua tadi." Pria tua itu menyambut kami. Ia memberi instruksi. "Jalan pulang. Jangan menoleh ke belakang. Kalau menoleh, ikatan itu nggak akan lepas." Aku dan Dewi langsung berjalan. Jalanan terasa lebih panjang dari tadi. Setiap langkah terasa berat. Di belakang kami, suara angin berbisik. Kadang terdengar seperti tawa perempuan. Di tengah jalan, Dewi sempat tersandung. Ia ingin menoleh ke belakang. Tapi aku pegang tangannya. "Jangan. Terus jalan aja." Akhirnya kami sampai di mobil. Duduk diam. Napas nggak tenang. HP kami hidup lagi. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Aku menyalakan mesin. Kembali ke Solo. Selama perjalanan, kami nggak bicara apa-apa. Besok pagi, hidupku mulai aneh. Sebuah proyek konstruksi datang tanpa diduga. Seorang investor kontak via WhatsApp, padahal kami belum pernah ketemu. Bahkan, saudara jauh dari Malaysia transfer uang 20 juta rupiah dengan alasan hadiah anak pertama. Uang mengalir deras. Aku bisa beli rumah baru. Beli motor. Istri lahiran lancar. Tapi, Dewi hilang kontak. Nomornya mati. Temannya bilang dia dibawa ke rumah sakit jiwa karena sering teriak-teriak sendiri.
Aku mulai mimpi buruk. Ada wanita cantik berambut panjang yang senyum-senyum di ambang pintu kamar. Anakku di dalam kandungan sering menendang keras di tengah malam, seolah protes. Yang paling serem, suatu malam, aku lihat diriku di cermin, tapi aku nggak sendirian. Ada bayangan seorang wanita di belakangku. Senyum manis. Matanya kosong. Aku tidak tahu siapa dia. Aku tidak tahu apa yang benar-benar terjadi di Gunung Kemukus itu malam. Tapi satu hal yang pasti, rezeki itu datang. Tapi dengan harga yang belum tentu bisa aku bayar. Kalau kamu penasaran, besok aku akan ceritakan apa yang terjadi setelah itu. Bagaimana hidupku berubah. Dan bagaimana sesuatu mulai mengikutiku, bahkan saat aku pikir sudah aman. Terima kasih udah mendengarkan. Hai lagi, ini aku Rizky. Lanjutan ceritaku. Setelah malam itu di Gunung Kemukus, hidupku mulai berubah, dalam waktu yang sangat cepat. Anehnya, bukan cuma perasaan atau sugesti. Uang benar-benar datang. Cepat. Bahkan terlalu cepat untuk dijelaskan secara logis. Hari pertama setelah ritual, HP-ku berdering pagi-pagi. Seorang pengusaha dari Semarang menawarkan proyek renovasi rumah besar. Padahal kami belum pernah kenal. Dia bilang, "Saya dengar dari teman kalau kamu bisa kerja rapi dan murah. Saya butuh tukang dan kontraktor sekarang juga." Aku terima tawaran itu tanpa pikir panjang. Proyeknya besar. Gajiku sebagai mandor saja sudah lumayan, apalagi aku jadi subkontraktornya. 2 hari setelahnya, ada WhatsApp masuk dari orang tidak dikenal. Isinya, "Mas Rizky, ini saya Andri. Saudara jauh dari ibu Anda. Saya mau kirim uang buat keluarga Anda. Mohon nomor rekeningnya." Dia transfer 20 juta rupiah. Alasannya, sebagai hadiah lahiran anak kedua. Mudah-mudahan bisa membantu. Aku bahkan gak kenal siapa dia. Tapi uang itu nyata. Masuk ke rekeningku. Aku bisa langsung biayai persalinan istriku. Dan yang lebih aneh lagi, beberapa minggu setelah itu, toko emasku yang tutup tiba-tiba dibeli oleh pedagang emas baru. Harganya jauh di atas pasaran. Padahal kondisi bangunan sudah rusak dan tidak layak. Aku mulai percaya. Ini benar-benar rezeki dari ritual itu. Tapi begitu uang itu mulai mengalir, hal-hal aneh mulai terjadi. Pertama, Dewi hilang kontak. Nomornya mati. Aku coba hubungi teman-temannya. Mereka bilang, Dewi dibawa ke rumah sakit jiwa. Dia sering teriak-teriak sendiri. Katanya, dia merasa ada yang ikut pulang bersama kita. Aku takut. Tapi mencoba tenang. Mungkin hanya efek psikologis karena stres. Tapi kemudian, aku mulai mimpi buruk. Setiap kali aku tertidur, aku selalu melihat wanita cantik berambut panjang. Senyumnya manis. Matanya kosong. Dia muncul di ambang pintu kamar. Kadang di dekat jendela. Kadang tepat di samping tempat tidurku. Di satu mimpi, dia bisik. "Kamu sudah janji. Kamu sudah milik kami." Aku terbangun berkeringat dingin. Jantung berdebar keras. Aku lihat jam, pukul 3 dini hari. Lampu kamar menyala redup. Dan yang paling bikin bulu kuduku merinding. Di cermin kamar, bayangan diriku tidak sendirian. Ada seorang wanita berdiri di belakangku. Aku menutup mata. Menepuk pipiku. Buka mata lagi. Bayangan itu hilang. Istriku hamil tua. Malam-malam, perutnya sering bergoyang keras. Aku kira hanya gerakan normal bayi. Tapi suatu malam, istriku menangis. "Sayang, kok anak kita nendang-nendang terus tiap jam 3 pagi? Gak kayak biasa." Aku coba tenangkan dia. Tapi hatiku gelisah. Karena setiap kali jam 3 pagi tiba, aku selalu terbangun sendiri. Tanpa alasan jelas. Seolah ada sesuatu yang membangunkanku. Aku mulai mencari tahu lebih lanjut tentang Gunung Kemukus. Aku cari artikel, forum, blog horor. Banyak versi cerita. Tapi semakin banyak yang aku baca, semakin yakin aku. Ritual itu bukan sekadar simbol spiritual. Itu adalah bentuk ikatan gaib. Aku coba cari juru kunci resmi di Gunung Kemukus.
Tapi mereka tidak mau bicara soal ritual itu. Mereka bilang, Sunan Kemukus tidak mengajarkan hal semacam itu. Tapi aku yakin, apa yang aku alami itu nyata. Dan entah bagaimana, aku harus melepaskan ikatan itu. Aku punya uang. Aku bisa hidup enak. Tapi rasanya kosong. Aku jarang tidur nyenyak. Aku takut sendirian di rumah. Istri mulai curiga, tapi aku belum berani cerita yang sebenarnya. Aku yakin, sesuatu masih mengikutiku. Entah apa. Entah siapa. Jadi di episode berikutnya, aku akan ceritakan apa yang terjadi saat aku nekat kembali ke Gunung Kemukus. Untuk mencari jawaban. Untuk memohon ampunan. Dan untuk memutuskan ikatan yang mungkin tidak seharusnya aku mulai. Kalau kamu penasaran, tunggu episode berikutnya. Terima kasih udah mendengarkan. Hai lagi, ini aku Rizky. Lanjutan ceritaku. Setelah beberapa bulan hidup dengan uang yang mengalir deras, aku menyadari satu hal. Uang itu bisa membeli rumah, mobil, makanan. Tapi tidak bisa membeli ketenangan. Aku punya segalanya, tapi rasanya kosong. Aku jarang tidur nyenyak. Aku takut sendirian di rumah. Istri mulai curiga, tapi aku belum berani cerita yang sebenarnya. Dan semakin hari, bayangan itu makin sering muncul. Aku mulai menyesal. Aku coba cari tahu lebih lanjut tentang Gunung Kemukus. Aku cari artikel, forum, blog horor. Banyak versi cerita. Ada yang bilang ritual itu bentuk penyalahgunaan ajaran Sunan Kemukus. Ada yang bilang itu hanya sugesti. Tapi ada juga yang bilang, ada harga yang harus dibayar untuk rezeki instan. Aku nggak percaya setan atau iblis. Tapi aku mulai percaya bahwa ada sesuatu yang tidak kasat mata, yang ikut pulang bersamaku malam itu. Aku coba cari juru kunci resmi di sana. Tapi mereka tidak mau bicara soal ritual itu. Mereka bilang, Sunan Kemukus tidak mengajarkan hal semacam itu. Aku yakin, kalau ingin jawaban, satu-satunya cara adalah kembali ke tempat itu. Ke lokasi awal semua dimulai. Aku memutuskan naik lagi ke Gunung Kemukus. Malam Jumat Kliwon, seperti sebelumnya. Hanya kali ini, aku pergi sendirian. Aku datang jam 8 malam. Udara dingin menusuk tulang. Di atas, masih banyak orang. Sepasang lelaki perempuan muda duduk di bawah pohon beringin besar, sepertinya akan melakukan hal yang sama seperti kami dulu. Aku melihat ke arah batu bertulis Arab. Tempat ritualku dilakukan. Aku merogoh sakuku, ambil sesaji kecil, kembang setaman dan uang recehan, sebagai simbol permohonan maaf. Lalu aku duduk di depan makam Sunan Kemukus. Menutup mata. Berdoa. Ya Allah, kalau ini ujian MU, tolong tunjukkan jalannya. Kalau ini kesalahan MU, tolong ampuni hamba. Lepaskan ikatan ini. Jangan biarkan keluargaku terseret lebih dalam. Aku menangis. Sendirian. Di tengah dinginnya malam. Setelah berdoa cukup lama, aku membuka mata. Dan tepat di hadapanku, ada seorang wanita berdiri diam. Mengenakan baju putih. Senyumnya manis. Matanya kosong. Aku langsung bangun. Mundur cepat. Tapi dia tidak bergerak. Cuma memandangku. Aku pikir itu manusia biasa. Tapi saat lampu senter HP-ku menyinarinya, tubuhnya transparan. Seperti bayangan. Ia berkata, "Kamu sudah masuk. Sekarang kamu bagian dari kami." Aku lari. Tanpa menoleh ke belakang. Seperti instruksi ritual dulu. Sampai di mobil, jantungku berdebar keras. HP-ku mati sendiri. Lampu mobil sempat redup, padahal baterai baru saja di-charge. Aku pulang ke Solo. Tidak pernah kembali ke Gunung Kemukus sampai hari ini. Aku yakin, sesuatu masih mengikutiku. Entah apa. Entah siapa. Aku tetap punya uang. Aku bisa hidup enak. Tapi rasanya kosong. Aku jarang tidur nyenyak. Aku takut sendirian di rumah. Istri mulai curiga, tapi aku belum berani cerita yang sebenarnya. Aku yakin, sesuatu masih mengikutiku. Entah apa. Entah siapa. Di episode berikutnya,
Aku akan ceritakan apa yang terjadi setelah itu. Bagaimana hidupku berubah. Dan apakah aku bisa melepaskan ikatan itu selamanya. Kalau kamu penasaran, tunggu episode berikutnya. Terima kasih udah mendengarkan. Hai lagi, ini aku Rizky. Lanjutan ceritaku. Setelah aku pulang dari Gunung Kemukus untuk kedua kalinya, aku mencoba melupakan semuanya. Aku berusaha kembali ke hidup normal. Aku fokus pada keluarga. Membawa istri dan anakku jalan-jalan. Mendaftarkan anakku ke sekolah TK. Berusaha membiasakan diri dengan rutinitas sederhana. Dan selama beberapa minggu, rasanya seperti semua sudah berakhir. Uang masih mengalir deras. Proyek kerjaanku lancar. Bahkan, ada tawaran bisnis baru dari teman lama. Aku mulai percaya bahwa mungkin semua itu hanya efek sugesti. Mimpi buruk yang akhirnya usai. Aku mulai tidur nyenyak lagi. Istri senang. Anakku riang. Rumah kami kembali tenang. Tapi ternyata, aku salah. Malam itu, jam 3 pagi seperti biasa, aku terbangun sendiri. Tanpa alasan jelas. Lampu kamar menyala redup. Istriku tertidur lelap di sebelah. Aku duduk di ujung tempat tidur. Meneguk air putih. Mencoba tenang. Lalu aku melihat ke arah cermin kamar. Bayangan diriku. Tidak sendirian. Di belakangku, wanita berambut panjang itu berdiri diam. Senyum manis. Matanya kosong. Aku menoleh cepat. Tapi dia tidak ada. Hanya bayangan di cermin. Aku menutup mata. Menepuk pipiku. Mengambil napas panjang. Buka mata lagi. Cermin itu kosong. Tapi lampu kamar tiba-tiba mati. Keesokan harinya, aku coba cerita ke seorang ustaz di masjid dekat rumah. Aku bilang, saya pernah ikut ritual di Gunung Kemukus. Saya minta rezeki. Tapi sekarang saya merasa, ada yang ikut pulang bersama saya. Ia mendengarkan dengan sabar. Lalu berkata, ada dua kemungkinan, Mas. Pertama, itu hanya gangguan pikiran karena rasa bersalah. Kedua, mungkin itu benar adanya. Tapi ingat, kita hanya boleh takut sama Allah. Jangan biarkan rasa takut itu menguasai hati Anda. Aku pulang dengan doa dan zikir. Membaca Al-Quran lebih rajin. Sholat tepat waktu. Mencoba memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Tapi meskipun begitu, aku tetap merasakan kehadirannya. Puncaknya terjadi saat anakku mulai bermimpi buruk. Setiap malam, ia menangis. Berkata, ada mama lain di kamarku. Dia senyum-senyum terus. Aku dan istri panik. Kami mencoba pindah kamar. Memindahkan ranjangnya. Tapi hasilnya sama. Suatu malam, aku bangun karena mendengar suara anakku bicara sendiri. Kenapa kamu ikut-ikin papa? Kenapa kamu nggak pulang aja? Aku langsung bangun. Menyalakan lampu. Dan anakku sedang menatap ke sudut kamar. Aku bertanya, siapa yang kamu lihat? Dia menjawab tanpa ragu. Perempuan berbaju putih. Dia nangis-nangis terus. Katanya, dia mau pulang tapi nggak bisa. Aku yakin, sesuatu masih mengikutiku. Entah apa. Entah siapa. Aku punya uang. Aku bisa hidup enak. Tapi rasanya kosong. Aku jarang tidur nyenyak. Aku takut sendirian di rumah. Istri mulai curiga, tapi aku belum berani cerita yang sebenarnya. Dan kali ini, bukan hanya aku yang merasakannya. Di episode berikutnya, aku akan ceritakan bagaimana aku mencoba memutuskan ikatan ini. Dengan cara terakhir yang tersisa. Kalau kamu penasaran, tunggu episode berikutnya. Terima kasih udah mendengarkan. Hai lagi, ini aku Rizky. Lanjutan ceritaku. Setelah kejadian dengan anakku, aku benar-benar panik. Aku nggak cuma takut buat diriku sendiri, tapi juga buat keluargaku. Istriku mulai sering mimpi buruk. Anakku jadi lebih pemalu dan pendiam. Bahkan kadang-kadang, dia menangis tanpa alasan jelas. Aku sadar. Ini bukan hanya tentang aku. Ini sudah menyentuh keluargaku.
Dan kalau begitu, aku harus bertindak. Aku coba cari bantuan dari orang-orang yang mungkin bisa membantu. Aku datang ke beberapa tempat. Seorang kiai di daerah Wonogiri. Seorang ustaz yang dikenal karena mengatasi gangguan gaib. Bahkan sampai ke paranormal di pinggir Solo. Dari mereka, aku mendapat satu pesan yang sama. Kalau kamu ingin lepas dari ikatan itu, kamu harus memohon langsung ke tempat asalnya. Karena ikatan itu tidak bisa diputus dengan doa biasa. Harus ada pengembalian. Mereka bilang, ritual pesugihan itu bukan sekadar simbol atau sugesti. Itu adalah bentuk perjanjian metafisik. Dan agar bisa dibatalkan, harus ada tindakan fisik dan batin. Aku nekat naik lagi ke Gunung Kemukus. Malam Jumat Kliwon, seperti sebelumnya. Hanya kali ini, aku pergi bersama istriku. Dia setuju menemani, meskipun takut. Kami naik jam 8 malam. Udara dingin menusuk tulang. Di atas, masih banyak orang. Sepasang lelaki perempuan muda duduk di bawah pohon beringin besar, sepertinya akan melakukan hal yang sama seperti kami dulu. Aku membawa sesaji. Kembang setaman. Uang recehan. Surat permohonan maaf dan pelepasan ikatan. Aku duduk di depan makam Sunan Kemukus. Menutup mata. Berdoa. Ya Allah, kalau ini ujian MU, tolong tunjukkan jalannya. Kalau ini kesalahan MU, tolong ampuni hamba. Aku kembalikan semua yang pernah kuminta. Aku tidak mau rezeki itu lagi. Aku hanya ingin keluargaku selamat. Aku menangis. Sendirian. Di tengah dinginnya malam. Setelah berdoa cukup lama, aku membuka mata. Dan tepat di hadapanku, ada seorang wanita berdiri diam. Mengenakan baju putih. Senyumnya manis. Matanya kosong. Aku langsung bangun. Mundur cepat. Tapi dia tidak bergerak. Cuma memandangku. Lalu ia berkata, "Kamu sudah janji. Kamu sudah milik kami." Aku merasa dunia berputar. Aku menutup mata. Menepuk pipiku. Mengambil napas panjang. Buka mata lagi. Dia masih di sana. Lalu tiba-tiba, suaranya berubah. Lebih dalam. Lebih tua. Kamu minta pulang? Baiklah, pulanglah. Tapi jangan lupa, kamu tetap punya utang padaku. Aku letakkan sesaji di bawah pohon beringin besar. Aku bacakan surat taubat. Lalu aku berjalan pulang. Tanpa menoleh ke belakang. Langkahku terasa ringan. Tapi hatiku berat. Aku merasa seperti baru saja melepaskan sesuatu yang sangat penting. Entah apa. Sampai di mobil, HP-ku hidup lagi. Lampu mobil menyala normal. Aku dan istri langsung pulang ke Solo. Sejak hari itu, aku tidak pernah melihat bayangan itu lagi. Mimpi buruk berhenti. Anakku mulai ceria kembali. Tapi entah kenapa, aku merasa kehilangan sesuatu. Seperti ada bagian dari diriku yang tertinggal di sana. Aku masih punya uang. Tapi tidak sebanyak dulu. Usahaku tetap jalan, tapi tidak secepat dulu. Rezeki mengalir perlahan, tapi tenang. Aku yakin, aku berhasil melepaskan ikatan itu. Tapi aku juga yakin, aku belum sepenuhnya bebas. Di episode berikutnya, aku akan ceritakan apa yang terjadi setelah itu. Bagaimana hidupku berubah. Dan apakah aku bisa benar-benar melupakan semuanya? Kalau kamu penasaran, tunggu episode berikutnya. Terima kasih udah mendengarkan. Setelah ritual pelepasan ikatan itu di Gunung Kemukus, hidupku mulai terasa tenang. Uang memang tidak mengalir deras seperti dulu. Tapi aku tetap bisa hidup layak. Usahaku jalan perlahan. Aku tidak lagi tergoda dengan cara instan. Aku lebih banyak berdoa, zikir, dan membaca Al-Quran. Anakku juga kembali ceria. Istriku bahagia. Rumah kami kembali damai. Aku mulai percaya bahwa mungkin semua itu benar-benar telah berakhir. Beberapa bulan berlalu. Aku mulai merasa seperti diriku yang dulu. Orang biasa. Kerja keras. Jujur. Rezeki datang pelan tapi pasti. Aku bahkan mulai aktif di masjid. Ikut pengajian.
Bantu panitia kecil-kecilan. Mencoba memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Istriku bilang, kamu kelihatan lebih tenang sekarang. Aku senyum. Jawab, iya. Aku merasa lebih ringan. Meskipun begitu, ada satu hal yang gak bisa aku sembunyikan dari diriku sendiri. Aku masih sering menoleh ke belakang. Kalau jalan sendirian. Kalau naik mobil sendiri. Bahkan kalau sedang sholat. Kadang-kadang, aku merasa ada sesuatu di belakangku. Entah apa. Entah siapa. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa itu hanya paranoia. Tapi semakin aku coba melupakan, semakin kuat rasa itu. Dan suatu malam, aku bermimpi lagi. Aku melihat wanita berambut panjang itu. Dia duduk di ujung tempat tidur. Menatapku. Senyumnya manis. Matanya kosong. Dia berkata, kamu janji pulang. Tapi kamu belum bayar utangmu. Aku terbangun basah keringat. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Sama seperti dulu. Aku lihat jam digital di meja. Angka, pukul 3, menyala redup. Lalu tiba-tiba, lampu kamar mati. Beberapa hari setelah mimpi itu, aku mulai melihat tanda-tanda aneh lagi. HP-ku kadang mati sendiri. Anakku mulai bermimpi buruk lagi, meski tidak separah dulu. Istriku bilang dia merasa ada suara langkah kaki di dalam rumah saat aku sedang bekerja. Aku mencoba bersikap tenang. Membaca zikir lebih rajin. Mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya ujian iman. Tapi semakin hari, semakin yakin aku. Aku belum sepenuhnya lepas. Aku mulai mencari jawaban lagi. Aku cari ustaz yang sama. Ia dengarkan ceritaku dengan sabar. Lalu ia berkata, mungkin kamu berhasil melepaskan ikatan itu, tapi bukan berarti kamu bebas sepenuhnya. Ada jejak. Ada utang batin. Dan sampai kamu benar-benar bertemu langsung dengan sumbernya, kamu mungkin akan terus merasakan ini. Aku diam. Apakah aku harus kembali lagi ke Gunung Kemukus? Aku takut. Tapi aku juga tahu, kalau aku tidak menyelesaikan ini, keluargaku mungkin tidak akan aman selamanya. Aku punya uang. Aku bisa hidup enak. Tapi rasanya kosong. Aku jarang tidur nyenyak. Aku takut sendirian di rumah. Istri mulai curiga, tapi aku belum berani cerita yang sebenarnya. Dan kali ini, bukan hanya aku yang merasakannya. Di episode berikutnya, aku akan ceritakan bagaimana aku akhirnya membuat keputusan besar. Untuk kembali lagi ke Gunung Kemukus, untuk terakhir kalinya. Kalau kamu penasaran, tunggu episode berikutnya. Terima kasih udah mendengarkan. Setelah semua tanda itu kembali muncul, aku menyadari satu hal. Aku belum benar-benar bebas. Aku sudah mencoba melepaskan ikatan itu 2 kali. Dengan doa. Dengan ritual. Tapi ternyata, itu belum cukup. Ada sesuatu yang masih menungguku di sana. Di Gunung Kemukus. Dan kalau aku tidak menghadapinya sekarang, mungkin dia akan terus mengikutiku, selamanya. Aku nekat naik lagi ke Gunung Kemukus. Malam Jumat Kliwon, seperti sebelumnya. Hanya kali ini, aku pergi sendirian. Istri nggak izinkan aku membawa siapapun. Katanya, kalau ini urusanmu, selesaikan sendiri. Tapi janji sama aku, pulang dalam keadaan utuh. Aku janji. Aku datang jam 8 malam. Udara dingin menusuk tulang. Di atas, masih banyak orang. Sepasang lelaki perempuan muda duduk di bawah pohon beringin besar, sepertinya akan melakukan hal yang sama seperti aku dulu. Aku menuju lokasi ritual pertama. Tempat semuanya dimulai. Di sana, aku letakkan sesaji. Kembang setaman. Uang recehan. Surat permohonan maaf dan pelepasan ikatan terakhir. Lalu aku duduk. Menutup mata. Berdoa. Ya Allah, kalau ini ujian MU, tolong tunjukkan jalannya. Kalau ini kesalahan MU, tolong ampuni hamba. Aku kembalikan semua yang pernah kuminta. Aku tidak mau rezeki itu lagi. Aku hanya ingin keluargaku selamat. Aku menangis. Sendirian. Di tengah dinginnya malam. Setelah beberapa saat, aku membuka mata.
Dan tepat di hadapanku. Dia ada di sana. Wanita berambut panjang. Mengenakan baju putih. Senyumnya manis. Matanya kosong. Tapi kali ini, dia tidak hanya dia memandangku. Dia duduk di depanku. Dan ia berkata, "Kamu kembali lagi?" Aku menelan ludah. Jawab, "Iya. Aku datang untuk mengakhiri ini." Ia tersenyum. Lalu berkata, "Kamu datang terlalu telat. Ikatan itu sudah jadi bagian dari dirimu. Kamu bisa lepaskan sebagian, tapi kamu tidak bisa lepaskan semuanya." Aku gemetar. "Apa maksudmu?" Ia menjawab, "Kamu minta pulang? Baiklah, pulanglah. Tapi ingat, kamu tetap punya utang padaku. Dan suatu hari, kamu harus bayar." Aku pulang dari Gunung Kemukus malam itu dengan langkah ringan. Tapi hatiku berat. Entah kenapa, aku merasa seperti baru saja menandatangani kontrak terakhir. Kontrak tanpa tanggal akhir. Tanpa syarat pasti. Sejak hari itu, aku tidak pernah melihat bayangan itu lagi. Mimpi buruk berhenti. Anakku tenang. Rumah kami kembali damai. Tapi entah kenapa, aku merasa kehilangan sesuatu. Seperti ada bagian dari diriku yang tertinggal di sana. Aku yakin, aku berhasil melepaskan ikatan itu. Tapi aku juga yakin, aku belum sepenuhnya bebas. Di episode terakhir, aku akan ceritakan apa yang terjadi sampai hari ini. Apakah aku benar-benar aman? Atau apakah ini hanya ketenangan sementara? Kalau kamu penasaran, tunggu episode terakhir. Terima kasih udah mendengarkan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Mungkin dari awal. Mungkin dari akhir. Atau mungkin dari sesuatu yang tidak pernah benar-benar selesai. Setelah kunjungan terakhirku ke Gunung Kemukus, hidupku berubah lagi. Uang memang tidak mengalir deras seperti dulu. Tapi aku tetap bisa hidup layak. Usahaku jalan perlahan. Aku tidak lagi tergoda dengan cara instan. Aku lebih banyak berdoa, zikir, dan membaca Al-Quran. Anakku juga kembali ceria. Istriku bahagia. Rumah kami kembali damai. Aku mulai percaya bahwa mungkin semua itu benar-benar telah berakhir. Tapi ternyata, aku salah. Beberapa bulan setelah ritual terakhir itu, aku merasa ada yang aneh. Bukan hal-hal besar seperti dulu. Tapi kecil-kecil. Seperti HP-ku kadang mati sendiri. Ada suara langkah kaki saat rumah dalam keadaan kosong. Aku sering melihat bayangan putih di sudut mataku, tapi begitu menoleh, tidak ada apa-apa. Aku mencoba mengabaikannya. Membujuk diriku sendiri bahwa ini hanya paranoia. Tapi semakin hari, semakin yakin aku. Aku belum sepenuhnya lepas. Dan entah kenapa, aku mulai merasa seperti bagian dari tempat itu. Dari Gunung Kemukus. Kalimat wanita berambut panjang itu masih terngiang di telingaku. "Kamu minta pulang? Baiklah, pulanglah. Tapi ingat, kamu tetap punya utang padaku." Aku tidak tahu apa artinya. Apakah itu simbolik? Atau nyata? Yang pasti, aku merasa seperti ada bagian dari diriku yang tertinggal di sana. Di bawah pohon beringin besar. Di dekat batu bertulis Arab. Di lokasi ritual pertama. Dan mungkin, itu adalah bagian dari diriku yang tidak akan pernah bisa kembali. Sekitar 2 bulan lalu, istriku mulai bilang dia merasa ada yang datang ke rumah. Ada yang masuk kamar anak kita malam-malam, katanya. Dia bilang, ada mama lain, lagi nemenin tidur dia. Aku panik. Tapi aku coba tenang. Aku ajak istriku bicara. Kalau kamu merasa ada sesuatu, izinkan aku melakukan satu hal terakhir. Lalu aku pergi ke masjid. Minta doa sama ustaz. Aku bawa air zam-zam. Aku bacakan ayat kursi di seluruh sudut rumah. Aku letakkan surat Yasin di tiap ruangan. Sejak saat itu, anakku tidak pernah bermimpi buruk lagi. Tapi, aku merasa kehadiran itu tidak pergi. Dia cuma diam. Menunggu. Aku nggak ingin ceritaku ini jadi tahayul atau mitos biasa. Aku juga nggak mau kamu percaya semua ini sebagai kebenaran mutlak.
Tapi kalau kamu sedang mencari jalan keluar, kalau kamu sedang terjepit, kalau kamu sedang putus asa, jangan lupa, tidak semua jalan keluar itu aman. Rezeki instan itu ada. Tapi harga yang dibayar tidak selalu uang. Kadang, itu adalah bagian dari dirimu sendiri. Dan sekali kamu memberikannya, mungkin kamu tidak akan bisa mengambilnya kembali. Aku punya uang. Aku bisa hidup enak. Tapi rasanya kosong. Aku jarang tidur nyenyak. Aku takut sendirian di rumah. Istri mulai curiga, tapi aku belum berani cerita yang sebenarnya. Dan kali ini, bukan hanya aku yang merasakannya. Jadi, kalau kamu masih penasaran, aku tidak bisa menjawab semua pertanyaanmu. Karena aku sendiri belum punya jawaban. Tapi aku harap, ceritaku bisa jadi pelajaran. Bahwa tidak semua yang tampak sebagai jalan keluar, benar-benar membawamu pulang. Itu tadi ceritaku. Terima kasih udah mendengarkan sampai akhir. Semoga kamu tidak perlu melewati apa yang aku alami. Dan kalau kamu pernah ke Gunung Kemukus, semoga kamu punya kekuatan untuk pulang tanpa meninggalkan apapun di sana.